Proses persalinan adalah sebuah proses yang paling alami dalam sejarah kehidupan manusia. Menurut saya, proses persalinan itu adalah suatu peristiwa besar yang ditentukan, diatur, dan terjadi karena alam dan tentunya atas restu Tuhan gitu ya. Waterbirth adalah suatu metode persalinan normal dengan media air hangat dalam kolam atau batang. Untuk menjalankan proses persalinan ya sangat membantu kita relaksasi, sangat membantu kita bergerak karena beban perut itu kan rapuh oleh air, jadi kita mau pindah ke sini, pindah ke sana ya sangat mudah dan kita sangat relaks. Jadi biasanya itu mempermudahkan proses persalinan. Jadi ada juga keuntungan dari waterbirth itu dari untuk bayi. Kenapa saya katakan itu? Karena media yang disiapkan kan air, sama juga bayi di dalam kandungan itu juga ada media air yang kita tahu dengan nama air ketuban. Bayi juga ketuban, sehingga kita berupaya kondisi bayi di dalam tubuh sama dengan media yang kita siapkan. Walaupun 100% tidak sama ya, air dengan air ketuban kan komposisinya beda, tapi secara suhu dan lain sebagainya itu kita coba untuk sehingga faktor trauma dari bayi itu bisa. Oke. Jadi kalau dari sejarahnya waterbirth ini pertama kali dicoba oleh seorang Rusia namanya Igor Chaffersky ya. Dan waktu itu dia berpikir bagaimana supaya transisi dari kehidupan di dalam rahim yang penuh air bagi si janin, kemudian ketika dia lahir di darat tidak ada air di sekitarnya, bagaimana agar transisi tersebut bisa berlangsung dengan mulus dan bebas dari apa yang disebut dengan gravitational shock. Gravitational shock, nanti bisa dikat. Gravitational shock itu adalah ibaratnya kalau Anda pecahin telur, kemudian kuning telurnya jatuh di lantai, kemudian dia pecah. Tapi kalau Anda buka telur dan dia jatuh ke dalam sebuah wadah berisi air, maka biasanya telurnya dia masih utuh ya. Demikian juga yang dibayangkan ide awal di kepalanya Igor Chaffersky waktu itu adalah bagaimana agar gravitational shock tersebut tidak terjadi pada otak bayi yang masih muda ya. Dan juga agaknya lingkungan air di dalam kolam waterbirth itu menjadi transisi yang baik antara di dalam rahim penuh air menjadi di luar rahim masih penuh air. Jadi ada momen, ada suatu saat di mana bayi bisa mengalami adaptasi sejenak, baru kemudian dia tiba di lingkungan darat. Ya kalau jelas, kalau tidak aman saya kira nggak ada ibu yang mau melahirkan di air. Kalau saya sendiri sudah melahirkan 4 dari 7 anak di air. Kalau yang pertama, kedua, dan kedua itu memang saya rencanakan untuk yang kedua, tapi sudah jadi persalinan duluan. Yang berikutnya ya tetap di air semua, dan seandainya saya melahirkan lagi ya tentu saya mau. Damai enggak? Sama sekali enggak kayak yang dibilang orang-orang selama ini. Matanya tuh cerah dan awas itu maksudnya dia tuh ngeliat orang yang ya ampun. Dan apa ya, kemampuan belajarnya ya, adaptasinya dan ini kayak gini nih. Sedih sampai begini, oh ya ampun. Ekspresif, iya ekspresif sekali dan ekspresif. Yang jelas matanya itu lebih, semua orang yang lihat dia matanya kok beda ya, kayak bayi-bayi lain. Menurut saya persalinan jauh lebih lancar
Kedua, ini yang penting barangkali, recovery pasca persalinan jauh lebih cepat. Dan kita tahu bahwa semakin cepat ibu yang habis bersalin dari persalinannya, maka semakin cepat bonding menguat, proses menyusui menjadi lebih lancar. Itu pertama yang immediately saya lihat ya. Kemudian pada anaknya saya perhatikan anak bayi tersebut meskipun baru lahir 1-2 hari, dia kelihatannya sorot matanya lebih alert, lebih sadar ya. Karena barangkali ketika persalinan terjadi dengan tidak bersih dari ketegangan atau shock, itu mempengaruhi bagaimana saraf bayi berkembang. Dan hal pertama yang kita bisa lihat, at least dari kacamata saya sebagai seorang praktisi, adalah di sorot mata bayi ya. Pada anak kami sendiri, Atisha, saya memperhatikan tumbuh kembang dia cukup balance ya, dari mulai motorik, inteligensia, sensorik, kepekaan dia, perkembangan bahasa, dan juga kesehatan ya. Barangkali mungkin di rumah tangga kami dari berempat, dialah yang imun sistemnya paling bagus gitu. Kalau kita pas lagi tiba-tiba lagi ada sakit, atau satu rumah bisa sakit kecuali dia. Even pada saat dia sekarang sudah tidak ASI gitu, karena dia sudah menyusui lebih dari cukup waktu itu. Tapi yang saya perhatikan, baik di anak kami maupun di anak-anak lain yang lahir dengan persalinan lebih lembut atau lebih bersih traumanya, pada umumnya potensi yang mereka bawa ketika dilahirkan itu berkembang lebih rata dan lebih maksimal. Sementara kalau dia lahir dengan trauma, bukan dia tidak punya potensi, cuman potensi tersebut seperti punya plafon untuk bisa berkembang dengan seoptimal mungkin. Dan seringkali ketika traumanya dibersihkan baik sebelum persalinan maupun sesudah persalinan, maka potensi anak kelihatannya bisa seperti bunga, dia bisa blooming lebih natural dan lebih maksimal. Kalau bagi saya, yang paling penting adalah kesadaran dulu mengenai persalinan yang lembut. Karena waterbirth hanya salah satu teknik untuk memfasilitasi persalinan yang lembut. Definitely persalinan lembut bisa juga terjadi di dry birth atau persalinan di darat yang tidak melibatkan kolam airnya. Tapi kita bisa kemudian jadi terlalu tercekoki dengan ide waterbirth, tapi kita nggak mengerti filosofinya, kita tidak lagi menghayati kesakralannya, dan itu juga sesuatu yang saya harap tidak terjadi di Indonesia ya. Jadi barangkali kesadaran untuk kembali merunduk dan menghormati prinsip alam, bagaimana alam mendikte tubuh manusia berproses dalam bersalin dan menghantarkan kehidupan, itu yang saya harapkan buat Indonesia. Kedua, baru dengan memahami waterbirth sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk melakukan itu, semoga di Indonesia semakin banyak praktisinya yang belajar dengan benar dan mempraktikkan dengan benar ya. Jadi tidak terbawa budaya membeo atau ikut-ikutan tanpa benar-benar mempersiapkan. Sehingga saya harap ini menjadi semacam momen pembuka mata bagi kita semua, calon orang tua praktisi persalinan, baik itu dari rumah sakit, bidan, sampai dukun beranak gitu, bahwa kita sebetulnya memiliki kapasitas dan kapabilitas ketika kita menjadi spesies yang kemudian dilahirkan dan diciptakan di bumi gitu. Kita pastinya punya inteligensi, punya bekal yang cukup, yang tersimpan dalam tubuh kita dan dalam hati maupun benak kita untuk menciptakan sebuah persalinan yang sehat, yang natural, yang alami, yang kodrati gitu. Namun seperti yang saya bilang tadi, banyak proses modernisasi yang membuat kita akhirnya terlupa bahwa hal itu ternyata ada dalam diri kita gitu. Jadi saya harapkan momen ini bisa menjadi pembuka mata bagi ibu-ibu di luar sana gitu, untuk yuk kita lihat ke dalam lagi, ternyata apa sih yang potensi apa yang saya miliki sebagai seorang ibu, apa yang bisa saya berikan kepada anak saya gitu. Dan saya rasa persalinan yang lembut adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan bagi kedatangan seorang anak gitu. Tapi dengan kondisi sekarang, hadiah itu tidak bisa kita peroleh begitu saja. Banyak proses yang terjadi, pertama adalah proses pembelajaran. Carilah informasi sebanyak-banyaknya, jangan cuma jadi tukang padah informasi. Memang harus dipersiapkan waterbirth itu juga gitu, bukan karena saya pengen waterbirth gitu, enggak, tapi kan memang harus dipersiapkan diri biar tahu di waterbirth itu kelebihannya apa
keuntungannya apa juga jelas, dan dari kita tahu kelebihan dan keuntungannya apa, proses persalinan itu juga lebih nyaman. Untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau ingin hamil atau ingin melahirkan, bahwa metode bersalin itu kita berhak untuk mencari cara yang paling nyaman untuk kita. Kalau memang ada pilihan bersalin di dalam air, saya harap itu, kalau bagi yang belum tahu, mungkin bisa dicari informasinya di